Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mendengar hari ini kamu baik, mendengar hari ini kamu sehat, berarti hari ini insya Allah kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum saya memberikan materi atau kita belajar bersama, menggali bersama tentang sejarah kebudayaan Islam yang akan kita pelajari hari ini, saya akan mencoba untuk mengabsen dari anak-anak sekalian. Adit Hermansyah, katakan hadir ya. Ain Najarudin, Agung Prasetya, Ainun Nabila, Alan Ferdiansyah, Beni Ardian. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari, untuk mengambil berkahnya, mari kita bersama berdoa ya, berdoa bersama-sama. Kamu mengamini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pada hari ini saya akan melanjutkan belajar tentang materi yang sudah pernah kita pelajari. Berapa waktu yang lalu kita mempelajari tentang Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh, 9 tokoh ulama yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Nah, kaitan dengan ini, ketika kita sudah mempelajari tentang Wali Songo, apakah ada di daerah lain juga memiliki tokoh besar yang berpengaruh terhadap penyebaran agama? Kita lihat sebagaimana yang akan kita bahas, kita akan mencoba menggali tokoh besar di daerah Sumatera. Ya, tokoh besar yang di daerah Sumatera yang berpengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Siapa dia? Nah, akan kita pelajari. Semangat perjuangan Abdul Rauf Singkil, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Inilah tokoh-tokoh selain Wali Songo yang berjuang di dalam penyebaran agama Islam. Namun tidak seluruhnya dari Abdul Rauf Singkil, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan kita bahas hari ini. Namun yang akan kita bahas adalah semangat perjuangan Abdul Rauf Singkil. Silahkan buka buku yang ada di dalam materi. Nah, silahkan buka. Ketika sudah kita buka, saya berikan kesempatan kalian semuanya untuk membaca. Ya, silahkan baca buku yang sudah kamu pegang. Silahkan baca buku yang sudah kamu miliki. Saya berikan waktu selama 5 menit. Cukup? Oke, cukup. Dari setelah kamu mempelajari, setelah kamu membaca tentang semangat perjuangan Abdul Rauf Singkil, ada hal yang harus kita petik dari semangat perjuangan Abdul Rauf Singkil. Setelah kita mempelajari itu semuanya, berarti ketika kita memetik daripada manfaat atau faidah atau hal yang perlu kita pelajari, paling tidak kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana semangat daripada Abdul Rauf Singkil. Bagaimana semangatnya?
Kemudian kita sudah mengatur semangatnya, ada hal yang harus kita ambil. Ada hal yang harus kita petik. Ada hal yang harus kita jadikan teladan daripada Abdurrauf Singkil. Sebelum kita mengambil manfaat, sebelum kita mengambil hikmah, sebelum kita mengambil sesuatu yang kita petik, ibroh daripada Abdurrahman Singkil, coba kita mencoba. Apa saja yang harus kita pelajari? Apa saja yang harus kita pelajari? Kita lihat pada peta konsep. Abdurrauf Singkil, siapa dia? Siapa? Kemudian, selain kita akan mengkaji siapa itu Abdurrauf Singkil, bagaimana pendidikannya? Apa saja karya-karyanya? Tujuan mengajarkan tarekat. Kemudian, tujuan pergi ke tanah Arab. Ini hal yang akan kita pelajari. Siapa Abdurrauf Singkil? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, kalau masa tidak tahu, siapa Abdurrauf Singkil? Wah, itu gambarnya. Tampak? Nah, siapa Abdurrauf Singkil? Setelah kamu membaca, pasti akan mendapatkan gambaran. Siapa itu Abdurrauf Singkil? Siapa? Ada yang bisa menyebutkan? Tunjuk jari. Ainun, coba. Siapa? Iya, bisa dibaca kok. Putra, siapa itu Abdurrauf Singkil? Adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama di mana? Iya, seorang ulama besar dari Aceh. Itu dia, Abdurrauf Singkil, yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Ketika Jawa kemarin, ada Wali Songo. Kemudian di Sumatera ada Abdurrauf Singkil. Ternyata memiliki pengaruh besar. Tentu saja memberikan pengaruh besar karena apa? Karena keilmuannya. Kemudian hal yang kedua tadi yang sudah kita lihat di dalam peta konsep itu, pendidikannya. Bagaimana pendidikan Abdurrauf Singkil? Bagaimana pendidikannya? Coba kita lihat. Nah, ada yang bisa? Yang keras suaranya? Ica? Coba Ica. Ya, pendidikan pertama Syekh Abdurrauf Singkil didapatkan di tempat kelahirannya yang berada di Singkil. Ayahnya juga merupakan seorang alim. Syekh Abdurrauf Al-Singkil berangkat ke Banda Aceh. Kemudian pada tahun 1052, Abdurrauf melanjutkan pendidikannya di Jazirah Arab. Ya, jadi pendidikan pertama yang dilakukan oleh Abdurrauf Singkil itu belajar dengan orang tuanya. Yang kebenaran, orang tuanya juga seorang alim. Ya, belajar dengan orang tuanya. Berarti sama halnya dengan anak-anak yang lain. Ketika masih kanak-kanak biasanya belajar dengan orang tuanya. Bayangkan ketika umur 0 sampai dengan 5 tahun. Belajar dengan siapa? Orang tuanya. Orang tuanya mengajarkan tentang akidah. Orang tuanya mengajarkan tentang Oke? Jelas? Bingung? Jelas bingung. Lah kemudian anak-anak, setelah kita sudah tahu siapa Abdurrauf Singkil, kemudian kita sudah tahu bagaimana pendidikannya, bagaimana karya-karyanya, apa yang diajarkan oleh Abdurrauf Singkil, dan kemudian ke Jazirah Arab untuk apa? Sekarang kalian secara berkelompok silahkan untuk bekerja sama. Silahkan diskusikan sesuai dengan lembar kerja peserta didik. Sudah? Cukup? Oke, cukup. Kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahas bareng-bareng. Dari apa yang sudah kita pelajari. Kemudian kamu dikasihkan sebuah lembar kerja untuk belajar menggali siapa itu Abdurrauf Singkil. Ada yang tahu? Tunjuk tangan, tunjuk jari. Silakan. Oke, ya, Saskia, silakan. Iya, ada yang sama? Ada yang sama? Sama?
Aplaus, tepuk tangan. Iya. Benar bahwa Abdul Rauf Singkil itu adalah ulama besar dari Aceh. Sekarang yang rada-rada mikir ini, apa yang dapat kamu ambil manfaat dari mempelajari kisah Abdul Rauf Singkil? Ayo. Pantang menyerah, Pak. Nggak pandang? Bener. Iya. Ternyata bahwa apa namanya? Hilang Ramadan, pintar. Jadi dari mempelajari kisah Abdul Rauf Singkil, ternyata bahwa hal yang dapat kita petik adalah tidak pantang menyerah. Dari kanak-kanak, remaja, sampai dewasa. Menunjukkan rasa kehausan terhadap ilmu, pengetahuan. Tidak berhenti belajar. Dengan orang tuanya, kemudian ke Banda Aceh, kemudian sampai dengan di Jazirah Arab. Menunjukkan bahwa Abdul Rauf Singkil tidak pantang menyerah. Demikian belajar kita hari ini tentang kisah daripada Abdul Rauf Singkil. Ada yang mau ditanyakan? Ya, fansur itu apa? Boleh. Pertanyaan yang bagus. Fansur itu apa? Fansur itu sama dengan asingkil. Apa? Nama daerah yang ada di Aceh. Ya, iya, nama daerah yang ada di Aceh. Abdul Rauf Al-Fansur, Asingkil. Artinya apa? Dari Fansur dan dari Singkil. Menunjukkan bahwa itu daerah asal. Ya. Yang lain? Ada yang bertanya? Silakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan tarekat? Apa yang dimaksud dengan tarekat? Karena tadi di sini ya bahwa Abdul Rauf Singkil mengajarkan tarekat kepada murid-muridnya. Apa itu tarekat? Kamu pernah mendengar istilah ketika ada orang tua kita untuk melakukan torikot? Ada enggak? Enggak pernah. Tarekat. Biasanya ini dilakukan oleh orang sufi. Apa itu tarekat? Menempuh jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, menempuh jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Itulah yang disebut dengan tarekat. Ketika untuk mengharapkan ridho Allah berarti apa? Semua hal yang dilakukan oleh manusia itu semata-mata sudah digantungkan hanya mendapatkan ridho Allah. Hal-hal yang bersifat duniawi ditinggal. Ketika kamu belajar mengharapkan ridho Allah, berarti salah satu di antara adalah tarekat. Ya, belajar untuk mengharapkan ridho Allah, bekerja untuk mengharapkan ridho Allah, ya, sembahyang juga untuk mengharapkan ridho Allah. Oke, ya, siapa? Hilang. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Maka dari pelajaran yang kita berikan hari ini atau kita gali bersama-sama hari ini, hal yang dapat kita simpulkan, keteladanan yang dapat dipetik dari sejarah perjuangan Abdul Rauf Singkil. Apa? Yang semangat tinggi dalam belajar, semangat tinggi dalam belajar. Dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai dengan belajar ke Jazirah Arab, ini menunjukkan apa? Bahwa Abdul Rauf Singkil semangat belajarnya luar, tidak pantang menyerah. Yang berikutnya, tidak pantang menyerah seperti hanya tadi Gilang menyebutkan. Tidak pantang menyerah, bukan hanya di Singkil saja, bukan hanya di Banda Aceh saja, namun sampai Jazirah Arab. Kemudian memiliki kitab masyhur, karena dengan pengalamannya yang luar biasa, guru-guru yang masyhur, maka bisa membuat kitab-kitab yang masyhur, ya. Kemudian belajar agama harus pada ahlinya. Karena kita tahu bahwa Islam itu lahir di Jazirah Arab. Maka Abdul Rauf Singkil selain dalam upaya melakukan ibadah haji, ternyata di sana ada kehausan untuk menimba ilmu di sumbernya, yaitu dari Jazirah Arab. Barangkali ini yang dapat disampaikan. Nah, sebagai akhir daripada pertemuan ini akan dilakukan evaluasi. Ya. Silakan diisi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Diberikan waktu 5 menit. Dikasih nama, ya. Ada pena enggak? Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Oke, dikumpulkan. Oke. Sebagai akhir
pelajaran ini sudah dilakukan evaluasi, bagaimana hasilnya? Hasilnya nanti akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Oke? Ya. Hari ini cukup belajar hari ini, sudah kita bisa belajar bagaimana mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada keteladanan yang dicontohkan oleh Abdul Rauf Singki. Kita tetap semangat belajar, ya, tetap semangat belajar tanpa pantang menyerah, belajar sesuai dengan ahlinya, ya, mencari guru, mencari sumber belajar sesuai dengan ahlinya. Tetap semangat untuk dapat meraih cita-cita yang lebih baik. Semoga ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kita. Kita bersama-sama bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, dan kemudian kita akan bisa meneladani seperti halnya Abdul Rauf Singki. Barangkali demikian, hari ini, belajar kita hari ini selesai, ya. Akan kita mencoba pada waktu yang akan datang untuk belajar materi berikut. Tetap semangat, tetap belajar, tetap serius, ya, dalam keadaan apapun. Karena apa? Masa yang akan datang yang menentukan adalah diri kalian sendiri-sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.